Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Cahyani, calon guru penggerak angkatan 9 di SD Negeri 2 Bonto-Bonto, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Nurlina Febrianti sebagai guru kelas 3. Jadi hari ini kami akan melakukan percakapan pra-observasi. Jadi sebelum Ibu Lina melakukan kegiatan pembelajaran dalam kelas, sebelum saya melakukan observasi terkait dengan pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Lina, kami akan melakukan terlebih dahulu percakapan pra-observasi. Jadi tujuan diadakannya percakapan pra-observasi ini sebagai perencanaan awal kegiatan yang akan dilakukan oleh Ibu Lina nantinya. Baik Ibu, jadi saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan pembelajaran yang akan Ibu Lina lakukan nantinya. Yang pertama yaitu terkait dengan tujuan pembelajaran yang akan Ibu Lina lakukan. Kira-kira tujuan pembelajaran apa sih yang ingin Ibu Lina capai dalam proses pembelajaran nantinya? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang telah saya susun, di sini ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi perubahan wujud benda mencair. Yang kedua, siswa dapat menganalisis perubahan wujud benda mencair. Dan yang ketiga, siswa dapat membuat laporan informasi perubahan wujud benda sesuai dengan hasil percobaan yang benar. Oke, jadi tadi Ibu Lina sudah menyebutkan ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ya Bu ya. Jadi selain tujuan pembelajaran, kira-kira area mana yang akan menjadi pusat pengembangan yang ingin Ibu kembangkan dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan? Baik, untuk area pengembangan yang akan saya kembangkan ada 2, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan yaitu siswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis perubahan wujud benda mencair. Lalu kemudian keterampilannya, siswa dapat membuat laporan informasi perubahan wujud benda mencair. Oke, jadi ada 2 area pengembangan ya Bu ya, ada pengetahuan dan ada keterampilan. Selain tujuan dan area pengembangan yang ingin Ibu capai, saya juga ingin mendengar rancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan terkait dengan strategi apa yang akan Ibu lakukan, kemudian model dan metode apa yang akan Ibu gunakan nanti pada saat pembelajaran. Oke. Baik, untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan melalui pembelajaran sosial dan emosional. Kalau untuk model pembelajarannya, saya gunakan model problem based learning, dan untuk metode saya gunakan tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Oke, jadi tadi Ibu ingin menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian Ibu juga akan menggunakan model pembelajaran problem based learning ya Bu ya, PBL, dan menggunakan 3 metode insya Allah, yaitu metode tanya jawab, kemudian metode diskusi, dan penugasan. Baik Ibu, jadi tadi kan sudah menyebutkan kira-kira bagaimana perencanaannya. Kalau berhubungan dengan media pembelajaran Ibu, kan dalam proses pembelajaran pasti kita menggunakan media pembelajaran kan Bu ya. Jadi kira-kira media pembelajaran apa sih yang akan Ibu gunakan dalam proses pembelajarannya? Oke, untuk media pembelajaran saya menggunakan buku teks bacaan, LKPD, gambar, video, pembelajaran menggunakan laptop, serta alat dan bahan untuk melakukan percobaan sederhana. Perubahan wujud benda mencair seperti es batu, coklat, dan mentega. Oke, jadi tadi Ibu sudah menyebutkan ya, Ibu tadi sudah menyebutkan bahwa ada beragam media yang akan Ibu gunakan, ada teks bacaan, kemudian Ibu juga tadi menyebutkan ada menggunakan gambar Bu ya, kemudian video menggunakan laptop. Selain itu Ibu juga akan menyiapkan LKPD Bu, ya, menyediakan LKPD. Kemudian tadi Ibu menyebutkan bahwa Ibu akan melaksanakan pembelajaran menggunakan atau kegiatannya percobaan sederhana. Iya. Jadi akan menyediakan alat-alat ya Bu ya, alat dan bahan dalam proses percobaannya.
Ya baik Ibu, jadi nantinya setelah kita melakukan percakapan ini, praobservasi ini, nanti saya akan masuk ke dalam kelasnya Ibu dalam proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan. Kemudian saya juga akan melakukan supervisi Bu, supervisi, kemudian saya juga akan mencatat, kemudian mengevaluasi kira-kira hal-hal apa saja sih yang Ibu sudah lakukan dalam proses pembelajarannya Ibu. Setelah nantinya kita melakukan pembelajaran, Ibu melakukan pembelajaran, saya juga sudah melakukan supervisi proses pembelajarannya. Nanti ada kegiatan percakapan pasca observasi, Bu. Jadi kita akan kembali berbincang untuk membicarakan kira-kira apa sih yang sudah Ibu laksanakan dalam proses pembelajarannya Ibu. Hal-hal apa sih yang menjadi refleksi kita dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Baik, sebelum kita akhiri percakapan hari ini, Bu, kira-kira hal apa sih yang dapat Ibu ambil dalam proses percakapan kita hari ini? Ya, dari percakapan hari ini saya mendapatkan gambaran terkait rancangan pembelajaran yang akan saya lakukan dari segi strategi, model, metode, media, serta langkah-langkah apa saja yang akan saya lakukan agar tujuan pembelajaran saya dapat tercapai secara maksimal. Oke, mudah-mudahan Bu ya, mudah-mudahan proses pembelajaran yang Ibu lakukan nantinya itu dapat maksimal Bu ya, dapat berpengaruh terhadap perkembangan siswa. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk melakukan percakapan hari ini. Jadi mungkin cukup sekian pembicaraan percakapan praobservasi hari ini. Kita akan lanjutkan pada kegiatan observasi dan percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya hari ini? Baik. Ketua kelasnya mana? Bisa disiapkan dulu nak. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa-doa dimulai. Bisa berdiri semua dulu nak. Kita menyanyikan lagu nasional dulu. Garuda Pancasila. Oke, 1, 2, 3 mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Dengarkan dulu namanya masing-masing ya. Nurul Haris, Hadir, Ahmad Dhani, hadir, Anissa, hadir, Farhan Alamsyah, hadir, Indri Ayu Lestari. hadir. Oke, semuanya hadir di. Ada yang masih ingat pelajaran sebelumnya? Ya, Farhan silahkan. Perubahan wujud benda cair menjadi padat. Oke. Yang sebelumnya kita belajar perubahan wujud benda cair menjadi padat. Nah, hari ini Nah, hal hari ini kita akan
perubahan wujud benda mencair. Sebelum kita melakukan percobaan di sini, kemarin kan Ibu sudah membagi 3 kelompok ya, ada yang belum bisa membaca, ada yang sudah bisa, dan ada yang sudah lancar. Di sini Ibu ada bacaan, gambar, dan video. Lanjut melakukan percobaan, tapi sebelumnya Ibu akan bagikan dulu LKPD. Sudah dibaca LKPD-nya? Di situ ada langkah-langkah percobaan yang akan kita lakukan. Di sini Ibu ada alat dan bahan untuk melakukan percobaan. Oke, Ibu akan bagikan dulu ya. Di LKPD-nya juga ada laporan yang akan kita buat sesuai dengan hasil percobaan yang kita lakukan sebentar tadi. Kita akan keluar untuk melakukan percobaan mengamati perubahan wujud benda mencair. Ayo. LKPD-nya ada laporan yang mau kita isi. Tapi sebelumnya tulis dulu nama dan nama anggota kelompoknya ya.
Semuanya? Oke, kelompok mana yang mau naik dulu? Bacakan. Dulu lihat kelompok satu. Silakan. Perhatikan ya, kelompok lain perhatikan temannya. Oke, silakan satu orang. Nama kelompok satu. Nama anggota Muhammad Ali. Indra Bestari. Hasil pengamatanku, yang paling cepat mencair adalah es batu. Hasilnya suara. Yang kedua mencair adalah mentega. Yang ketiga mencair coklat batang. Kesimpulanku, dari ketiga es batu dan mentega coklat batang yang paling cepat mencair adalah es batu. Oke. Oke.
bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Cahyani, CGP Angkatan 9 pada SD Negeri 2 Bonto-Bonto, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Jadi hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Zainal selaku pengajar praktek dan Ibu Nurlina Febrianti sebagai guru yang diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Jadi hari ini kami akan melakukan percakapan pasca observasi. Jadi yang lalu kita sudah melakukan 2 kegiatan, yaitu percakapan praobservasi dan kegiatan observasi. Yang pertama saya mau menanyakan kabar terlebih dahulu, Bapak dan Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Jadi percakapan pasca observasi ini saya akan melakukan beberapa pertanyaan terkait dengan kegiatan observasi yang saya sudah lakukan pada kegiatan supervisi akademik yang dilakukan oleh Ibu Nurlina. Baik, untuk pertanyaan pertama yang mau saya tanyakan, Ibu, bagaimana perasaan Ibu pada saat saya melakukan kegiatan observasi di kelas Ibu? Perasaan saya pada saat melakukan pembelajaran kemarin, pada awalnya saya merasa tegang karena sebelumnya ketika saya belajar tidak ada orang lain dalam kelas yang mengawasi saya, mengamati saya, tapi pada akhirnya saya mulai terbiasa dan saya bisa menyelesaikan pembelajaran. Jadi awalnya tegang Bu ya, tapi akhirnya bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Baik, pada percakapan praobservasi kemarin kita sudah membahas terkait area pengembangan Bu ya. Mungkin boleh diceritakan area pengembangan atau langkah-langkah atau tahapan apa nih yang Ibu lakukan pada saat kegiatan observasi kemarin? Jadi dalam pembelajaran yang saya lakukan ada 2 area pengembangan yang saya kembangkan. Yang pertama itu pengetahuan, yang kedua keterampilan. Untuk area pengembangan, untuk area pengetahuan saya mengharapkan siswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis perubahan bentuk benda mencair. Dan untuk keterampilannya saya mengharapkan siswa dapat membuat laporan informasi perubahan bentuk benda sesuai dengan hasil percobaan. Dan untuk langkah-langkah serta tahapan yang saya lakukan, tentunya yang pertama saya membuat rancangan pembelajaran terlebih dahulu. Saya menyiapkan media pembelajaran seperti gambar, video, serta bacaan dan juga alat tambahan untuk percobaan. Saya juga menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang berintegrasi dengan KSM. Saya juga menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan menggunakan metode jawab, diskusi, dan pembahasan. Oke baik, jadi tadi sudah Ibu Lina jabarkan terkait dengan pengembangan yang Ibu lakukan. Sejauh mana sih Ibu mengukur bahwa proses pengembangan atau langkah yang saya lakukan ini sudah berhasil atau belum? Untuk sejauh mana keberhasilannya, kemarin saya sudah melakukan pembelajaran dengan mengembangkan area pengetahuan dan keterampilan dengan maksimal, dan pembelajarannya pun berjalan dengan lancar meskipun masih ada beberapa kendala. Oke, alhamdulillah Bu ya, ternyata area pengembangan yang Ibu sudah rencanakan, kemudian langkah-langkah yang Ibu sudah terapkan sudah berjalan dengan lancar. Tetapi tadi ada yang Ibu katakan bahwa masih ada kendala yang Ibu hadapi. Kira-kira kendala seperti apa nih yang Ibu hadapi pada saat proses pembelajaran? Kalau kendala, mungkin setiap guru pernah mengalami kendala seperti yang saya hadapi, yaitu mengenai keaktifan siswa. Jadi dalam kegiatan kemarin masih ada beberapa siswa yang tidak terlibat aktif dalam kegiatan. Oke, jadi masih ada siswa yang masih kurang terlibat aktif mungkin dalam proses pembelajarannya. Ini kan ada kendala nih. Rencananya Ibu bagaimana cara mengatasi kendala tersebut ke depannya? Rencananya saya akan lebih memperhatikan minat dan ketertarikan siswa, sehingga pada pembelajaran selanjutnya siswa lebih bisa aktif dalam belajar. Oke,
Jadi Ibu akan melihat minat dan ketertarikan siswa ya Bu ya, bagaimana supaya siswa lebih tertarik lagi dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Luar biasa Bu rencana ke depannya. Kapan nih Ibu akan mulai melakukan rencana tindak lanjut yang Ibu sudah katakan tadi? Pada pembelajaran selanjutnya. Jadi pada pembelajaran selanjutnya Bu ya. Jadi mungkin itu tadi pertanyaan terakhir untuk kegiatan pasca observasi kita hari ini. Saya berharap semoga kedepannya Ibu dalam proses pembelajarannya bisa lebih kreatif lagi, bisa lebih merencanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid, sehingga yang tadinya Ibu mengalami kendala terkait dengan keaktifan bisa terselesaikan dengan baik seperti itu Bu. Terima kasih atas waktunya pada proses percakapan pasca observasi ini. Terima kasih juga Bapak. Demikian percakapan pasca observasi kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Zainal dan Ibu Nurlina. Saya akhiri percakapan kali ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.